Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidatut Tauhid. Pertemuan yang lalu kita masih di pasal yang pertama, penjelasan tentang makna tauhid, pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu, jamaah yang saya hormati, semua mengakui menetapkan Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan semua yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di halaman Rabi'ah wal Isrun 24. Berkata Dr. Shalih Fauzan, fahadat tauhidu lam yadhhab ila naqibihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Tauhid ini yang dimaksudkan adalah rububiyah. Itu enggak ada satu kelompok pun yang berpendapat menolak berkaitan tentang tauhid rububiyah, Allah pencipta, pemilik, pengatur seluruh alam semesta. Jamaah yang hormati, dari anak Adam enggak ada satu kelompok pun. Enggak ada satu kelompok pun. Balil qulubu mafturatun alal iqrari bihi. Kata beliau, hati-hati anak Adam itu difitrahkan untuk menetapkan tauhid rububiyah. Sampai sekian ayat kemarin sudah dibaca. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua akan mengatakan Allah. Difitrahkan untuk menetapkan tauhid rububiyah. A'dhamu min kauniha mafturatun alal iqrari bi ghairihi minal mawjudati. Yang penetapannya itu, pengakuannya itu lebih besar dibandingkan dengan keadaannya difitrahkan untuk mengakui selainnya dari perkara yang ada, dari semua perkara yang ada. Jadi luar biasa. Jamaah yang hormati, sebagaimana ucapan para rasul ketika Allah kisahkan dari mereka, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Maka para utusan-utusan mereka itu berkata, apakah dalam Allah terdapat keraguan? Sementara Allah itu fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi.
Ini pertanyaan, saudara yang saya hormati, nggak butuh jawaban. Orang masih ragu tentang keberadaan Allah, nggak berakal dia. Kan tauhid rububiyah itu bisa dibuktikan dengan ayat, hadis. Bisa dibuktikan dengan fitrah yang belum terpengaruh. Kemarin dibawakan hadisnya. Iya. Saudara yang saya hormati, semua menentukan seperti itu. Akal sehat pun juga menetapkan. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Saudara yang saya hormati, nggak ada keraguan sama sekali. Yang terkenal menolak sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu pertama Fir'aun, yang kedua Suyu'iyun. Fir'aun, yang keduanya komunis. Tapi coba lihat penjelasan beliau. Wa asharu man arafa tajahuluhu man arafa tajahulahu wa tadaharahu biingkari rabbi Fir'aun. Wa qad kana mustaiqinan bihi fil batin kama qala lahu Musa. Yang paling terkenal orang yang mengetahui, yang tak tahu, pura-pura bodoh, menampakkan pengingkaran kepada Rabb itu Fir'aun. Ketika diajak oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ayo menyembah Rabb. Apa jawaban Fir'aun? Wa ma Rabbul alamin. Siapa Rabb semesta alam itu? Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Saudara yang saya hormati, sementara dalam batinnya yakin. Sebagaimana ucapan Musa kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Sungguh kamu telah tahu, Fir'aun. Nabiullah Musa ini katakan, kamu telah tahu, tidaklah yang menurunkan mereka ini kecuali Rabb langit dan bumi basair. Saudara yang saya hormati, ya, basaira, yang memiliki basirah. Syahidnya dari ayat ini, laqad alimtah, sungguh kamu telah tahu. Apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa itu bukan sihir. Bukan sihir. Mereka faham, wah ini bukan sihir ini. Apa yang dibawa oleh Musa itu mukjizat dari Rabb semesta alam. Saudara yang saya hormati, ini yang terkenal dari Fir'aun. Mereka sebenarnya secara batin itu mengakui. Kemudian dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulma wa uluwa. Mereka ingkari dengannya, tapi jiwa-jiwa mereka itu meyakini. Kenapa mereka mengingkari? Karena kedoliman, karena kesombongan. Karena kedoliman, karena kesombongan. Kedoliman, dolim kepada diri mereka sendiri. Kebenaran sudah nampak, tapi mereka ingkari. Sombong, menolak kebenaran. Saudara yang saya hormati, sekelas Fir'aun pun itu sebenarnya dalam batin mengakui rububiyah itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh yang keduanya adalah wa kadzalika man yunkiru ar-rabba al-yauma minasyuyu'in. Demikian pula yang mengingkari Rabb di masa sekarang itu minasyuyu'in, orang-orang komunis. Orang komunis kan mereka mengatakan nggak ada pencipta, itu nggak ada. Keyakinan mereka bumi itu terjadi dengan sendirinya. Sampai mereka itu mengatakan nggak ada hari berbangkit. Ibu yang melahirkan, nanti tanah yang menelan. Innama yunkirunahu fid dhahir mukabaratan. Suyu'iyun itu mengingkari rububiyah Allah secara dhahir karena kecongkakan, kesombongan. Wa illa fahum fil batini la buddha ayat tarifu. Kalau enggak, maka mereka secara batin itu
satu keharusan mereka tetapkan, mereka akui. Coba secara akal ini, ma min maujudin illa walahu mujid. Gak ada sesuatu yang ada kecuali pasti ada yang mengadakan. Ini akal ini. Ini akal. Semua orang yang memiliki pikiran yang waras, saudara yang saya hormati, kalau ada sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Kan orang nggak mungkin percaya ini bakso tinggal makan. Loh, ini dari mana? Datang dengan sendirinya. Nggak mungkin, pasti ada yang naruh, ada yang bikin. Ma min maujud illa walahu mujid. Wa ma min makhluk illa walahu khaliq. Wa ma min asarin illa walahu muksir. Tidaklah ada yang dicipta kecuali ada pencipta. Demikian pula tidaklah ada asar, bekas, pengaruh kecuali ada yang membikin. Lihat dalam ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka dicipta tanpa pencipta, atau diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang mencipta langit dan bumi? Kenapa mereka tidak sama yakin? Saudara yang saya hormati, ini pernah disampaikan, ayat ini pertama kali didengar oleh Jubair bin Mut'im waktu menebus tawanan perang dari Rasulullah SAW. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa pencipta? Dicipta tanpa pencipta. Pertanyaan ini itu betul-betul mengusik nuraninya Jubair bin Mut'im yang masih kafir. Oh iya ya, masa ada tidak ada yang mengadakan, makhluk tidak ada yang menciptakan, asar tidak ada muksir. Jamaah yang hormati, kata beliau, kada qalbi ayatira, hampir saja hatiku terbang. Pertanyaan yang kedua lebih menggelitik lagi. Apakah diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Lebih mustahil. Kan diri kita ini ada, diawali dengan gak ada. Makanya saudara yang saya hormati, fase yang dilewati oleh kita itu kata Asy'im Utsaimin 5. Lam yakun syai'an madhkura. Bukanlah sesuatu yang disebut. Kandungan. Ketiga dunia. Keempat alam barzah. Kelima negeri akhirat. Semua kita lam yakun syai'an madhkurah, bukanlah sesuatu yang disebut. Masa bukan sesuatu yang disebut mencipta dirinya sendiri? Lebih aneh. Saudara yang saya hormati, makanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu gak ada satu kelompok pun yang dikenal dari Bani Adam yang mengingkari, kecuali tadi. Kapan seseorang mengingkari? Tajahul, pura-pura dungu. Ya. Yang keduanya dulma, kedoliman. Ketiganya uluwa, kesombongan. Gak ada orang yang mengingkari adanya sifat rububiyah bagi Allah kecuali sumbernya karena 3 perkara tersebut. Saudara yang saya hormati, kemudian kata beliau ini yang menunjukkan Allah itu ada, Allah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur alam semesta. Ta'ammal al-alama kullah uluwiyahu wa sufliyahu bijami'i ajzaihi tajiduhu syahidan bi isbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Kata beliau sekarang perhatikan coba alam semuanya. Alam semuanya, atasnya maupun bawahnya, dengan seluruh bagian-bagiannya,
kamu akan dapati semua alam itu menjadi saksi ditetapkannya pembuat, pencipta, pemilik. Pembuat, pencipta, pemilik. Makanya pertemuan yang lalu kita sampaikan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan Raja Namrud. Ketika ditanya, Ibrahim, siapa sesembahan kamu? Jawab Ibrahim, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dengan sombongnya si raja ini mengatakan, pengawal, ambil orang itu, dibunuh. Lah, saya bisa mematikan kan? Setelah itu disingkirkan, panggil lagi pelayan orang itu, pengawal orang itu. Dipanggil, ampun raja, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Ya, kamu tak biarkan hidup. Tapi lihat kalimat kedua yang diucapkan Ibrahim. Sesembahanku itu yang mendatangkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu datangkan dari arah barat, fabuhital ladzi kafar. Akhirnya orang kafir itu langsung klakep, sudah nggak bisa berbicara lagi. Saudara yang saya hormati, siapa yang merenungkan alam semuanya, atas bawahnya, dengan semua bagiannya, itu semua menjadi saksi ditetapkannya pembuat, pemilik, pencipta. Fa inkaru sani'ihi wajahdihi fil ukul wal fitr. Maka pengingkaran kepada yang membuat, maka mengingkarinya itu sama dengan pengingkaran kepada akal, pengingkaran kepada fitrah. Makanya dikatakan kalau nggak percaya adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala, ora waras. Ya, mengingkari akal itu, mengingkari fitrah. Bimanzilati ingkaril ilmi wajahdihi, kedudukannya seperti mengingkari ilmu, seperti mengkufuri ilmu. Kalau sudah sesuatu yang ilmu yakin. Saudara yang saya hormati, kan ilmu itu kita akan yakini dengan seyakin-yakinnya. Pertama, kalau kita ngalami sendiri. Kedua, kalau kita melihat. Ketiga, kalau kita mendapatkan kabar dari yang terpercaya. Itu keyakinan kita kuat. Jamaah hormati, berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, semua kita mengakui itu. Masing-masing diri kita sadar tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita nggak mampu. Rezeki kemarin disampaikan, siapa yang membagi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita heran itu lihat sama orang, kok cukup ya? Segitu kok cukup. Saudara yang saya hormati, itu pengalaman pribadi. Yang kedua, melihat. Kalau melihat itu sudah, setiap yang kita lihat di alam semesta itu merupakan tanda kuasa Allah. Gak usah jauh-jauh. Kalau dalam ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidaklah kalian memperhatikan. Kita memperhatikan diri kita, kita akan semakin berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, pelihara kami dari api neraka. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, mengingkari ilmu. Wala farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi seorang yang mengingkari rububiyah Allah sama dengan mengingkari ilmu. Ilmu itu kalau sudah berbahas tentang kebenaran, para ulama katakan seperti matahari di siang bolong. Apa ada orang yang mengingkari matahari di siang bolong? Kemungkinan pertama buta, kemungkinan kedua pura-pura tidak tahu. Ya sama ilmu tentang rububiyah Allah. Kalau ada orang yang mengingkari, itu munculnya tadi disebutkan. 3 kan tadi? Pertama, saudara yang saya hormati, mereka sombong.
Kedua, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ya. Sedangkan yang ketiganya itu menyelisih fitrah. Menyelisih fitrah. Fitrahnya sudah rusak. Wallahu ta'ala alam. Wa ma tatabajjahu bihi asyuyu'iyatu al-yauma min inkari wujudi rabbi innama huwa min babil mukabarah. Apa yang lancang dengannya orang-orang komunis di masa sekarang? Mengingkari adanya Allah itu karena sebab kesombongan. Karena sebab kesombongan. Wa musadarati nataijil ukul wal afkar as-sahihah. Kalau nggak sombong, menentang hasil akal dan pemikiran yang benar. Masya Allah ya. Rububiyah ini saudaraku yang saya hormati luar biasa. Wa man kana bihadhil masabah, siapa yang seperti ini keadaannya, faqad alqa aqlahu wa da'an nasa lisuhriyati minhu. Sungguh dia telah membuang akalnya dan mengajak orang untuk memperolok dirinya. Allah nggak ada, oh rawaras kowe Mas, ngombe obat apa urung gitu. Sampai dikatakan penyair, kaifa ya'sil ilaha wa yajhadul hul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Bagaimana seseorang itu berani bermaksiat kepada Allah? Ya, diingkari oleh orang-orang yang mengingkari, sementara ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, ujian kesempurnaan dengan penuh kecintaan dan agungan untuk Allah. Siapa Allah? Rabb alam semesta. Sekarang pertanyaannya, kenapa alam semesta itu kok disebut alam? Alam itu dalam bahasa Arab kan tanda. Kenapa alam semesta itu disebut alam, tanda? Karena ini syair yang kedua ini, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu itu bagi Allah merupakan tanda yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Selesai, saudaraku yang saya hormati, berkaitan dengan pembahasan rububiyah. Dan ini penting sekali. Kemarin di awal pembahasan sudah kita sampaikan, ketundukan seseorang semakin baik ketika dia fahami tauhid rububiyah, menyadari dirinya hamba, kemudian tawakalnya kuat, buahnya luar biasa. Kalau kita esakan belum mengantarkan Islam, tapi kalau kita nggak esakan kafir. Bukan hanya kafir, orang waras lah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pasal yang kedua, pemahaman kata Rabb dalam Quran dan penggambaran umat yang sesat. Saudara yang saya hormati, Rabb itu kalau secara asal masdar dari Rabba yarubbu. Kalau belajar ilmu saraf, ya, itu namanya mudha'af, double. Madda yamuddu maddan. Ya. Rabba yarubbu robban marobban. Saudara yang saya hormati, itu masdar yang maknanya nasya'a syai'a min halin ila hali tamam, yang menumbuhkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sampai kepada keadaan yang sempurna. Siapa Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu yang menumbuhkan kita dari keadaan kepada keadaan yang lain sampai kepada keadaan yang sempurna. Perhatikan kondisi bayi, setetes air dalam perut ibu berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi sekerat daging. Akhirnya sempurna tubuhnya. Dikeluarkan, masih lemah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, bisa mengkurap, melumah, berangkang, rambatan, akhirnya bisa jalan, bisa berlari. Makanan juga begitu. Bayi itu ASI, kemudian setelah itu susu, setelah susu bubur lembut terus.
dikembangkan dari satu keadaan kepada keadaan sampai keadaan sempurna, itulah Rabb. Kalau dikatakan Rabbahu wa Rabbahu wa Rabbabahu, nanti dikatakan dalam bahasa Arab Rabbahu wa Rabbahu wa Rabbabahu. Maka lafadz Rabb itu masdar musta'ar lil fa'il, yang dipinjam untuk fa'il. Rabba ya Rabbu Rabban wa marabban fahuwa Rabbun, ya. Wa dzaka marbubun rubba la tarubba. Rabbun itu isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya berarti masdar dan isim fa'ilnya sama. Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Kalau shorof nanti urutan yang ketiga, madhi, mudhari', masdar. Saudara yang saya hormati, wala yuqalu Rabb bil itlaq illa lillahi ta'ala al mutakaffilu bima yasluhul mawjudati, nahwu qaulihi ta'ala. Kata Rabb itu kalau mutlak itu tidaklah maknanya kecuali hanya Allah yang jamaah yang hormati menjamin kemaslahatan semua yang ada. Itu kalau mutlak. Makanya kalau orang berdoa ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berucap alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb alam semesta, siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, ini mutlak ini. Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan. Kata Rabb itu tidak dikatakan untuk selainnya kecuali dua syarat. Mudhaf, yang kedua mahdud, dibatasi. Makanya tadi kita sampaikan, kalau orang mengatakan ya Rabb ya Rabb, itu maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain Allah menggunakan lafadz Rabb, itu syaratnya dua itu. Mudhaf, kemudian terbatas. Kalau mudhafnya tidak terbatas, Allah. Apa contohnya? Rabbul alamin, Rabbnya semua alam semesta. Nah, ini contoh. Sebagaimana orang berucap Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul farasi, pemilik kuda. Pemilik kuda. Sebagaimana kisah Nabiullah Yusuf. Karena Nabiullah Yusuf itu difitnah oleh pembesar ketika itu, kemudian dipenjara. Temannya di penjara itu, jamaah yang saya hormati, itu minta ditakwil mimpinya. Ya, setelah itu nanti kalau kamu keluar, sampaikan kepada raja, aku punya kemampuan mentakwil mimpi. Kata Yusuf, udhkurni inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbi. Sebutkan aku di sisi Rabbmu. Siapa yang dimaksud? Tuannya. Lihat catatannya. Pertama mudhaf, Rabb. Idhofahnya kepada domir, ka. Kemudian mahdud, terbatas. Tuanmu. Maka syaitan melupakan menyebutkan di sisi tuannya. Kemudian qala rji ila rabbik, kembalilah kepada tuanmu. Kemudian dalam ayat yang lain, amma ahadukuma fayaski rabbahu hamra. Adapun salah satu dari kalian berdua kelak akan kasih minum Rabbnya khamr. Hati-hati terjemahnya. Ini terjemahnya oh Rabbnya, berarti Allah. Waduh, Allah kasih minum khamr. Tapi maknanya adalah tadi mudhafan mahdudan, tuannya. Nanti salah satu dari kalian berdua itu setelah keluar akan kasih minum kepada tuannya khamr. Contoh yang lain, fidolatil ibil, kisah orang yang kehilangan onta. Wah, ini kisahnya panjang ini. Jadi ceritanya di padang luas, kemudian onta yang di atasnya itu perbekalan dia itu hilang.
dicari ke sana kemari nggak ketemu. Akhirnya orang ini putus asa, tidur di bawah pohon menunggu kematian. Begitu tidur di bawah pohon menunggu kematian, tiba-tiba tali kekang ontanya itu beserta muatannya masih utuh, itu di samping kepala dia. Saking senangnya dia berucap kekufuran tapi keliru. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku sementara aku tuanmu. Sementara aku tuanmu. Hatta yajidaha rabbuha, sampai rabbuha itu maknanya rabbul ibil, itu menemukan kembali. Menemukan kembali. Ini saudaraku yang saya hormati, catatan penting. Jadi kata Rabb, kalau nanti mudhaf dibatasi, bukan diidhofahkan kepada alam semesta, bukan umum, itu maknanya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah orang yang kehilangan ontanya ini pelajarannya banyak sekali. Syahidnya adalah hatta yajidaha rabbuha. Pelajaran tambahannya ini sudah pernah kita baca. Kalimat kufur, saudara yang saya hormati, manusia dalam berucap kufur itu nanti ada 3. 1, sengaja. Jadi kalau seorang berucap kufur dengan sengaja pilihan dia, maka dia murtad. Kedua, berucap kufurnya itu sendaguro dan main-main, bisa mengantarkan murtad. Yang ketiga, saudara yang saya hormati, karena salah. Kalau orang berucap kufur karena salah, dimaafkan. Tambah lagi satu, yang keempatnya, karena dalam kondisi mukrah, dipaksa. Wa qalbuhu mutmainun bil iman, hatinya tenang dengan keimanan, itu dimaafkan. Kita lanjut sekarang. Maka kesimpulannya kata Syekh, maka dengan ini menjadi jelas, anna rabba yutlaqu 'ala Allah mu'arrafan wa mudhafan. Bahwasanya kata Rabb itu dimutlakkan kepada Allah. Pertama, mu'arraf, dimakrifahkan. Dimakrifahkan itu berarti ada alif lam. Ada alif lam. Kan isim itu kalau ada alif lam jadi isim ma'rifah. Kalau diperluas isim ma'rifah itu nama orang, isim ma'rifah. Iya. Jamaah hormati, pertama, jadi kalau Ar-Rabb, siapa yang dimaksudkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diidhofahkan, tapi idhofahnya ya ghairu mahdudin, tidak dibatasi. Seperti Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk selain Allah tadi sudah disampaikan, mudhaf terbatas. Rabbud dar, Rabbul manzil, wa Rabbul ibil. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan terakhir saudara yang saya hormati berkaitan dengan pemahaman Rabb. Apa makna Rabbul alamin? Makanya kata Rabb itu kalau dalam Quran seperti Rabbul alamin jangan diterjemah. Jadikan bahasa kita. Jadi ada bahasa-bahasa Quran saudara yang saya hormati kalau diterjemah kadang rusak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy, diterjemah bersemayam. Bersemayam itu tadinya nggak di situ, kemudian di situ. Makanya dalam bahasa kita jenazahnya disemayamkan di rumah duka. Bersemayam itu berarti ditaruh di satu tempat. Istiwa maknanya bukan seperti itu. Istiwa itu maknanya tinggi, menetap. Tinggi, menetap. Jamaah hormati, Rabbul alamin, terjemah saja Rabb alam semesta. Karena makna Rabb itu luas. Khaliquhum, pencipta mereka. Malikuhum, pemilik mereka. Muslihuhum, yang memperbaiki kondisi mereka. Murabbihim bini'amihi, yang mentarbiyah mereka dengan kenikmatannya. Tadi sudah diterangkan. Namanya Rabb, maknanya murabbi di situ yang menumbuhkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, kepada keadaan yang sempurna.
Makanya kalau di kalangan kelompok tertentu itu membahasakan gurunya itu murabbi. Kenapa murabbi? Karena membimbing dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sampai keadaan sempurna. Tapi kalau murabbi yang hakiki dengan kenikmatannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rabb. Kemudian mengutus para rasul, para utusan. Kemudian menurunkan kitab-kitab, membalasi mereka atas amalan mereka. Masya Allah. Itu makna Rabbul Alamin. Saking agungnya makna Rabbul Alamin ini, sampai sebagian ulama itu membandingkan dengan La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan La ilaha illallah itu istimewa mana? Sebagian mengatakan istimewa Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pencipta, pemilik, yang memperbaiki, yang mendidik, yang mengutus utusan, menurunkan kitab, memberikan balasan. Itu maknanya kan cuma Allah. Iya. Tapi sebagian mengatakan lebih istimewa La ilaha illallah. Walaupun yang rajih wallahu ta'ala alam, kalimat alhamdulillahirabbil alamin dengan la ilaha illallah lebih istimewa la ilaha illallah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin itu agung sekali. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, fa inna rububiyyata taqtadi amral ibadi wa nahyahum wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi wa musi'ahum bi isaatihi. Sesungguhnya rububiyah itu konsekuensinya menyuruh hamba dan melarang. Berarti kalau pencipta, pemilik, ya semuanya itu yang punya wewenang memerintah dan melarang hamba, Allah Subhanahu wa taala. Membalasi kebaikan dengan kebaikannya, membalasi kejelekan dengan kejelekannya. Hadihi hakikatur rububiyah. Ini hakikat rububiyah. Luar biasa, mendalam sekali penjelasan dari Dr. Shaleh Fauzan. Dan nanti setelah itu penggambaran tentang makna Rabb dalam umat-umat yang sesat. Supaya nanti kita tahu. Demikian apa yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa memetik pelajaran dari penjelasan beliau, sehingga selamat akidah kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.